Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sangat kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, wa bika nahya, bika namut, wa ilaika nusyur. Wahai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepada kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, petang bahasan kita tentang sholat tahajud, ya kan Bapak Ibu, sampai kita menemukan waktu terbaik untuk bertahajud yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah Jawful Lail. Jawful Lail itu waktunya lebih kurang pukul jam berapa Bapak Ibu? 3. Jam 2 sampai jam 3. Itulah waktu terbaiknya yang kemudian disebut dengan Jawful Lail. Rasul kemudian ditanya oleh sahabat, apa sholat yang paling afdal setelah sholat fardu? Jawaban Rasul adalah afdalus sholat ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu itu adalah sholat di jawful lail. Bapak Ibu, sekarang kita akan coba menjemput jawful lail itu. Tapi orang khawatir kalau sholatnya jam 2 sampai jam 3, bego jam 3 itu lalu balik kiranya tak kalau sampai subuh. Maka berkuranglah jemaah gitu subuh ini. Ya, tapi mudah-mudahan bukan karena itu. Ya, oke Bapak Ibu. Maka yusannu ayyana bil muslim tahiran mubakkiran ba'dal isya liyastayqiza li salatil lail nasyiran. Disunnahkan seorang muslim itu berwudu, bersuci, lalu kemudian bersegera tidur setelah sholat isya supaya apa? Liyastayqiza li salatil lail nasyiran, supaya bangun malamnya semangat. Ya, jadi supaya bangun malam itu awak semangat, segar, maka capek lalunya. Capek lalunya. Maka nanti Bapak Ibu selesai sholat isya itu beliau bersegera pulang di rumah, langsung tidur istirahat. Itu dulu Bapak Ibu, langsung tidur istirahat. Dan kapan bangunnya? Wasunnatu ayyakuma idza sami'a as-sarih. Disunnahkan bangunnya itu ketika mendengar sami as-sarih, ketika mendengar kokok ayam. As-sarih mendik kokok ayam. Nah, ayam itu baku kuat kalau yang di tengah malam itu Bapak Ibu itu lebih kurang jam 2 atau setengah 3. Kalau Bapak kan jam Bapak Ibu. Ada ayam ini karena maka baca rohnya yang baku kuat jam 2 itu Ustaz. Suruh HP baku kuat. Kan ada deringnya pakai kokok ayam tuh. Sudah HP itu baku kuat lagi. Gitu dia Bapak. Macam lah, semarang lah ada dagingnya, penting itu untuk membangunkan di waktu yang tepat. Dan ayam itu biasanya kukunya itu di puncak malam itu, di inti malam. Untuk apa namanya? Untuk menjaguan awak. Jadi kalau ada ayam berkuku di tengah malam Bapak Ibu, itu bukan karena ada malapetaka. Ya, kini kan banyak tuh kepercayaan kan. Kalau ayam berkuku sanjung, aku terdoa nak gadis hamil di luar nikah. Kalau ayam berkuku itu, padahal kuku
Begitu kata Rasulullah. Ayam tuh berkukur kalau melihat malaikat rahmat. Nyodo tiku tuh kuku ayam cie, kemudian lolongan anjing cie, kemudian ringkikan anjing cie. Ya, jadi anjing itu dulu suaranya ada suara melolong panjang bunyi suara serigala, ada suara meringkik. Ya, mirip-mirip suara kuda keledai. Ya, kalau suara, mohon maaf, kalau suara anjing Bapak Ibu itu karena melihat kalau anjing itu melolong panjang itu karenanya mendengar seseorang sedang diazab di alam kubur, maka bermohon supaya perlindungan azab. Kalau anjing itu meringkik, maka berarti dia sedang melihat syaitan. Makanya ketika mendengar anjing meringkik itu kita berlindung dari syaitan. Itu dia Bapak Ibu. Tapi kalau mendengar ayam berkukur, itu karena dia melihat malaikat rahmat, maka mohonlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu, apa ayam itu bisa jago capek di inti malam itu karena ayam itu sanjo itu yang lalu. Sanjo itu lalu enggak ada main domino itu sanjo. Bunyinya capek jago kan. Kalau enggak ya. Sudah sholat isya itu kadang-kadang singgah dulu di kedai domino, kedai kopi, main domino sampai jam 1, jam 2 itu yuk ya jago. Jangankan jago tahajud, jago subuh walaupun kadang-kadang lewat. Itu yang terjadi. Dan kita baru, kita akan lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala yaqilu asy-syaitan ala qafiyati ra'si ahlikum idza huwa nama 3 awqat yadribu ala makani kulli uqdatin alayka laylun tawilun fardu. Jadi Bapak Ibu, dari Abu Hurairah hadisnya muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 muqaddim. Kiranya ketika seseorang itu tidur nyokabe ke setan. Jadi kiranya ketika lalu nyokabe ke setan. Untuk apa nyokabe ke setan? Supaya lama lalu sama jawab Bapak Ibu, awak punya anak bayi misalnya kan, supaya lama lalunya dipakai dulu di Bandung kan Bang? Di Bandung. Nah, Bandung itu berapa kali lipatannya? Itu karena aja masih beranak bercucunya. Lihat dong mungkin dong Bandung cucu. Berapa kali lipatannya? 3 kan? 3 Bapak Ibu. Agak serius kok, rupanya aku sudah baca. Ya, 3 lipatannya. Kan kalau ingin kepalanya itu di Bandung, dari kepalanya dibuka kan, kalau enggak dari lehernya. Lipatannya tuh siko C, kemudian kasih kunci lain, sudah itu bawa putar ke bawah, di P, baru KB ke tengah, supaya pandai kan. Kalau lah pandai beko, kalau santai berdua. Kalau lah pandai beko, dah lama kalau itu. Anak tuh kalau lah di Bandung lama kalau itu. Jagonya tuh beko cuma 2 senyum. Kalau ndak buang air, lapar. Kalau ndak buang air, pipis atau buang air dada, berarti dia tandanya lapar. Kalau ndak haus, itu saja. Itu saja. Yuk. Iyon setelah aku beranak. Itu caranya. Nah, di 3 KB dan hebatnya Bapak Ibu, biasanya awak sudah membantu anak untuk melaluan di panganan. Di laluan. Iya, di laluan. Apa laluannya? Toko-toko. Toko-toko pegulian, laluan sudah itu toko-toko kontaknya. Itu lah. Iya kan? Sudah sampai toko-toko itu di mana? Di dendangan, bernyanyi, baca selawat, macam apa? Ya, itu dia Bapak Ibu. Nah, ternyata apa yang dilakukan itu seperti itu pula ternyata yang dilakukan oleh syaitan.
Berarti itu mulai dilakukan setan Bapak Ibu. Ya, yaqidu syaitan ala tawfiyati rasi ahlikum idza wanama. Thalatha uqarin. Setan itu akan mengikat kita 3 ikatan. Jadi ketika awak kalau tunjuk kabeh dan setan, walaupun awak lah berdoa Ustaz, iya. Walaupun awak lah berdoa, awak lah berwudu, lalu kemudian baca lakukan sunnah-sunnahnya kan, baca trikul, baca sholawat, baca ayat kursi, baca sholawat, kemudian memaafkan orang yang bersalah di hari itu. Jadi sebelum lalu itu awak kadang-kadang tuh hari itu sia-sia yang salah jawab, maafkan Bapak Ibu, itu caranya. Ya, karena awak tak tahu besok pagi awak tak lagi kerja kau tidak. Karena tidur itu separuh mati. Tidur itu separuh dari mati. Jadi ketika awak lalu itu selesaikan semuanya, lalu kemudian kita tidur. Walaupun kita sudah berdoa Bapak Ibu, tetap saja nanti diikat oleh syaitan. Tetap saja diikat oleh syaitan itu. Nah, selesai diikat, apa yang dikerajaan lagi? Yadribu ala makani kulla maqdatin, yang tokoh-tokohnya. Jadi syaitan itu yang kabeh awak, itu yang tokoh-tokoh. Nah, selesai yang tokoh-tokoh, apa lain yang dengannya? Ada pesan khusus dari syaitan itu. Apa katanya? Alaika lailun tawilun farqun. Kamu punya malam yang panjang, maka enak-enaklah tidur. Kamu punya malam yang panjang. Alaika lailun tawilun, kata syaitan. Kalau bahasa awalnya siko malam lamu malam lalu. Bahasa kalimat siko malam lamu pernah tak mengucapkan? Siko malam lamu siko malam panjang pernah tak mengucapkan itu? Pernah. Ya, kalau awak datang di sana awak tuh mau makan malam apa? Kedua kalimat itu kan namanya makan siko malam lamu Kiranya kalimat siko malam lamu itu Bapak Ibu itu bahasa setan. Itu bahasa setan Bapak Ibu. Alaika lailun tawilun. Kamu punya malam yang panjang. Ini bahasa awalnya itu siko malam lamu Farqun. Aku lama-lama lalu. Jadi visual kalau kamu nyuruh dulu sana awal banyak makan, tak usah pakai embel-embel siko malam lamu Ya, tak usah pakai embel-embel itu lah. Ya, kayak jangan banyak makan ya. Itu saya lah. Kalau kamu nyuruh makan, tambah gitu saya lah Bapak Ibu. Tak usah pakai kalimat siko malam lamu Kiranya itu bahasa setan Bapak Ibu. Ya, alaika lailun tawilun. Itu dia. 3 yang dilakukan setan itu nyokabenya, sudah itu nyokok-nyokoknya, sudah itu nyopasan. Nah, itu dia. Nah, itu kemudian dilakukan oleh manusia untuk menidurkan orang, ternyata dilakukan juga, tapi tentu lakukanlah dengan cara yang berbeda. Kok ke Bandung lah, lalu kemudian kok ke toko-toko lah, tapi pasannya aku baca sholawat segala macam kan, yang bernilai baik. Ya, kalau dulu waktu aku masih kete-kete itu pakai buayat, diayun, kemudian dibaca sholawat, kemudian dibaca di dendangan. Tapi dendangnya Bapak Ibu, dan dendang betul-betul gini itu dendangnya barana ampe, dan nanti ada nih dulu dendangnya. Beko jadi dulu jangan aku karena apa yang kita ucapkan itu jadi doa. Oke, Bebo lanjut. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. Ketika dia bangun, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Dzakar Allah. Dia berzikir di sini maksudnya berdoa. Dia berdoa kepada Allah, maka inhallat uqdah. Lepaslah satu ikatan. Jadi untuk melapik kabin setan tadi itu, yang pertama doa setelah tidur, doa bangun tidur. Nah, doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu doa bangun tidur. Kalau doa bangun tidur Bapak Ibu, Bismikallahumma
Oh ahya wa amut. Itu doa mau tidur yang dilakukan oleh Imam Muslim. Baik Bu, ada satu doa yang jarang disampaikan. Padahal itu hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu. Ya, apa doanya? Dibalik doanya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu kalau ada yang terkendala tidurnya, kalau misalnya kalau ada biaso atau ada biaso lalu sanjo itu kan payah lalu tuh, payah lalu sanjo kan perlu. Lah dilataan mana badanku, digodean mana badanku, dan dia mau tak kalau matoko tuh. Istilahnya udah salah selo itu kasau dan matoko dan yang mau tak kalau tuh. Nah, baca caranya, doanya, doakan tidur dulu baru bangun. Maka balik doanya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu kan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku tidur, dan dengan namamu juga nanti aku bangun. Jadi atas bimbinganmu aku tidur, atas bimbingan kamu juga nanti aku bangun kembali. Jadi tidur dulu baru bangun. Tapi kalau yang doa di Imam Muslim tadi itu bangun dulu baru tidur. Ya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dia bangun dulu baru tidur. Makanya wa amu lalu menjadi lamu tak kalau menjadi. Gitu Bapak Ibu. Ini doa itu disesuaikan pula dengan kondisi awak. Banyak tuh Bapak Ibu doa-doa yang sering salah pasang itu. Bahkan doa-doa yang juga sering salah pakai, salah ajarkan. Contoh, doa mau belajar. Kita doa mau belajar apa yang diajarkan ke anak kita? Nah, itu dia. Rabbi shrah li sadri, surah Toha itu kan. Pak Ibu, itu doa siapa ini? Doa Nabi Musa mau ngapain? Menghadapi Fir'aun. Menghadapi Fir'aun. Doa Nabi Musa mau ngomong, mau ceramah, ya kan, mau mengajarkan kan? Nah, itu doa Nabi Musa mau mengajar, bukan mau belajar Bapak Ibu. Ya kan, tahu nggak Bapak Ibu? Mau mengajar itu, berarti itu doa siapa? Doa guru. Itu harusnya doa guru Bapak Ibu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa guru itu. Ya, doa Nabi Musa mau mengajar. Ya Allah lapangkan dadaku. Ya, jadi ceritanya Bapak Ibu, Nabi Musa itu kan orangnya telor tuh. Lidahnya kaku. Nah, kalau kami ngece Nabi Musa itu tidak lurih deh Bapak Ibu, tidak jalan. Nabi Musa itu ngomongnya tidak jalan. Sehingga Nabi Musa itu sementara ayat kan turunnya ke Nabi Musa. Dan karena turun wahyu ke Nabi Musa ingin jelaskan ke umat, sementara Nabi Musa ngomongnya bermasalah, maka diutuslah salah satu saudaranya untuk menjadi juru bicaranya, Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu juru bicaranya Nabi Musa. Dia juga diangkat kemudian menjadi nabi kan, Nabi Harun itu. Jadi wahyu turun ke Nabi Musa yang menjelaskan ke umat itu Nabi Harun tuh. Nabi Harun. Suatu hari Harun pun tak bersama Nabi Musa. Sama Nabi Musa ingin menjelaskan sesuatu. Nah, Nabi Musa, dan kalau tidak ada Harun, awak perlu tidak dorong kan? Akhirnya naik emosi Bapak Ibu. Nabi Musa itu kan tipikalnya emosional tuh, tensi tinggi, istilah tensi tinggi, orangnya emosional Bapak Ibu, pemberang orangnya. Nabi Musa itu pemberang Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu dapat suami pemberang itu bisa Nabi Musa Bapak. Ya, tapi apa-apa aku nih dah pemberangnya aku, lenda lah, alhamdulillah. Jadi itu dia. Karena Nabi Musa telah mulai emosi, mohon kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, sabarkan aku, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, aku mau urusan ini kalau mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, urusanku itu ngomong. Aku mau ngajar, maka hilangkan kekeluhan lidahku.
yafqahu qawli, supaya mereka paham nanti apa yang aku ucapkan. Itu doanya. Jadi itu doa orang yang mau ngomong, doa orang yang mau ngomong. Kini itu diajarkan ke anak, makanya anak kini banyak ngecek dari gurunya. Karena itu doanya kan. Ya, habis itu ganti doanya kan. Jangan itu lagi. Apa doa mau belajar? Rabbi zidni ilma, oke. Atau doa Nabi Muhammad yang diajarkan khusus kepada Abdullah bin Abbas. Itu doanya luar biasa itu. Allahumma alhimni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan itu doa Nabi Muhammad untuk Abdullah bin Abbas. Nah, ganti Allahumma faqihni. Kembalikan domirnya ini. Allah, kalau dia sama-sama Allahumma faqihna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Atau kalau seorang Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nah, itu doanya. Itu doa itu luar biasa itu. Sehingga Abdullah bin Abbas itu tampil sebagai orang yang tidak ada tandingan dalam hal pemahaman terhadap Al-Qur'an dan ya pentakwilan tafsir. Ilmu tafsirnya luar biasa itu. Abdullah bin Abbas itu ilmu tafsirnya luar biasa karena doa khusus Nabi Muhammad tadi itu. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Nah, ajarkan itu kepada anak kita. Oke, banyak itu doa-doa yang biasa salah. Tuh. Kemudian apa lagi? Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ngamalkan doa itu enggak? Baca doa itu enggak? Iya, baca doa itu enggak? Iya. Baik Bu, itu doa bukan doa para jomblo. Itu doa orang yang sudah menikah tuh. Ya. Itu doa orang yang sudah menikah itu. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakanlah dari istri-istri kami. Itu kan istrinya belum punya. Jadi kalau ingin mengamalkan doa itu capek-capek ini. Gitu. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Ya, istri saya belum punya pelayanan. Tuh kan? Makanya coba-coba nikah supaya bisa mengamalkan doa itu. Itu dia. Coba ya Bapak Ibu doa-doa itu ya khusus. Aslinya kalau biayanya jadi bilang tuh. Aduh Bu. Ini serius nih. Bapak Ibu. Oke, jadi sesuaikan doa itu dengan kondisi kita. Sesuaikan doa itu dengan kondisi kita. Karena doa itu mempengaruhi jiwa kita Bapak Ibu. Doa itu mempengaruhi jiwa. Oke. Nah, jadi kembali lagi, kalau awak payah lalu, kalau awak naik mudah lalu, tak apa-apa, amalkan hadis, amalkan doa yang ada di hadis Muslim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalau awak payah tidur, maka amalkan doa yang ada di hadis Al-Bukhari. Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu juga. Oke? Jadi bangun tidur nanti baru ahyana didahulukan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Gitu. Nah, bangun kita baca doa itu. Biasanya Nabi baca doa itu kalaulah duduk Bapak Ibu. Biasanya Nabi Bapak Ibu bangun tidur itu tajago langsung usap menghilangkan bekas kantuk beliau dengan cara apa? Mengusap mata. Dan mengusap mata itu Nabi dengan punggung tangan. Jadi pakai punggung tangan mengusap mata itu. Dan kalau awak kan pakai dalaman tangan kan? Ya, kalau seperti itu kan. Ya. Kalau Nabi pakai ini Bapak Ibu, kenapa pakai punggung tangan? Karena kita tidak tahu selama kita tidur tangan kita entah memegang apa. Mungkin ada bagian-bagian yang kotor dari badan kita. Nanti terpegang yo telapak tangannya. Makanya jangan disentuhkan ke mata karena itu akan merusak mata kita. Makanya Nabi pakai punggung tangan. Lah selesai Bapak Ibu, lah hilang beban kantuknya, lah hilang kantuknya, baru Nabi berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baru doa. Jadi doa itu dalam kesadaran penuh,
udah sambil oyong-oyong itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, udah dalam keadaan kesadaran penuh doanya. Nah, ketika itu dilakukan inhalat suqdah, maka lepas ikatan pertama. Fa in tawadda'a inhalat suqdah. Dan kalau dilanjutkan dengan berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Wudu, lepas ikatan yang kedua. Tapi kadang-kadang itulah yang disayangkan. Bangun lalu, jago lalu kemudian pergi ke WC, cuma pergi pisik. Sudah itu balik lalu tapi tidur balik. Iyo ngantuk dengan apa? Karena KB itu masih are kan? Itu dia. Jadi kalau awak berwudu, lepas ikatan yang kedua itu Bapak Ibu. Wa in shalla in halat muqdah, kata Rasulullah. Kalau dilanjutkan dengan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiganya. 3 ikatan tadi. Jadi cara melepasnya dengan doa bangun tidur, dengan berwudu, dan dengan sholat. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu, urutan-urutan tadi itu dilakukan, ada rahasia besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau urutan-urutan tadi dilakukan, jago apa? Kalau itu berwudu dulu, bersuci dulu, tahiran, kemudian bersegera tidur, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah tidurnya tadi itu sebelum tidur, kemudian bangun tidur, berzikir, berdoa, kemudian berwudu dan sholat. Kalau urutan itu dilakukan, apa kata Rasulullah? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia akan menghadapi pagi. Fa asbaha, dia akan menghadapi subuh, pagi, nasyitan, dengan semangat. Maka subuhnya paginya pasti semangatnya. Thayyiban nafs, raganya semangat, fix. Thayyiban nafs, jiwanya juga thayyib, jiwanya juga bagus. Jadi raga bersih, jiwa pun bersih. Kalau itu dilakukan, ya kalau itu dilakukan. Wa illa, kalau itu tidak dilakukan, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia akan menghadapi pagi itu dengan khabithan nafs, jiwa yang kotor, jiwa yang buruk. Kaslan, pemalas, lemah, letih, lesu, letoy, mulai. Itu dia. Jadi rahasianya itu di situ Bapak Ibu. Jadi kalau ada makanya Bapak Ibu, kalau orang lalu dari Sanjo sampai pagi, bahkan lewat waktu subuhnya lalu, pasti paginya latih badan. Cobalah Bapak Ibu. Kalau Nabi dihitung Bapak Ibu, tidur jam 9, jam setengah 9, jago jam 9, 2,5 jam baru. Kemudian bego dari jam 9 sampai jam 3 tahajud, jam 3 lalu balik itu Nabi itu tidur lagi sampai setengah 5. Azannya Abdullah bin Umi Maktum 1,5 jam. Jadi 2,5 jam tambah 1,5 jam, 4 jam tidur Nabi cuma. Ikut lalu dari Sanjo sampai lewat subuh paginya masih latihnya badan. Apa latih badan? Apa latih badan? Karena yang dibutuhkan tubuh kita itu bukan panjangnya tidur sebenarnya, bukan panjangnya tidur Bapak, tapi kualitas tidur dan cara tidur yang benar itu. Nah, gitu dia. Jadi kalau cara tidurnya benar, ya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, maka pagi asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pagi itu jiwanya bersih, fisiknya semangat, jiwanya bersih. Tapi kalau tidak dilakukan, jiwanya kotor, fisiknya menjadi lemah. Bentuk apa balik? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1142, dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 772. Tuh. Oke, Ibu, lanjut sedikit lagi. Maka yang bagi ayah Rasul Muslim adalah qiyamul lail wa la yatrukhu. Hendaklah seorang Muslim itu berqiyamul lail dan tidak meninggalkannya. Nah, jadi makanya upayakan setiap malam Bapak Ibu kita isi dengan qiyamul lail kita itu, dengan
Ya, salat tahajud terutama. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam mendirikan salat malam itu hatta tatafattara qadamah, sampai bangkak kakinya. Itu yang bahasa ustaz-ustaz yang ngajak kita dengar. Nabi bangun tidur dan Nabi salat malam sampai bangkak kaki. Bagus sampai bangkak kaki karena panjangnya salat malam beliau, lamunya tagak. Dan saking lamunya tagak, bangkak kaki, nah itu yang dilakukan sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 3. Sampai kemudian Ummu Aisyah protes. Apa kata Ummu Aisyah? Faqalat Aisyah. Ummu Aisyah kemudian berkata, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Bagus sampai bantu di kumana wahai Rasulullah. Dia Bapak Ibu bahasa. Bagus sampai bantu di kumana wahai Rasulullah. Suami beliau dipanggil Rasulullah, disebut jabatannya Bapak Ibu. Jabatan. Kenapa tak suamiku? Bagus sampai bantu di kumana ya. Ini pakai ayam. Pakai jo. Bagus sampai bantu di kumana jo. Ini pakai jo. Kalau ibu pakai apa? Kakak. Pakai udah, ya, bagus sampai bantu ikoban nada. Ya, itu protesnya, tapi bahasanya itu bukan bahasa kepada suami, Bapak Ibu. Ini menarik ini. Dan jawaban Nabi nanti menarik lagi, Bapak Ibu. Bahasa Ummu Aisyah. Padahal Ummu Aisyah kan udah punya anak. Di rumah itu cuma berdua sih, Bapak Ibu. Beliau sama istrinya kan. Rasulullah sama Ummu Aisyah di rumah berdua suami istri, tapi Ummu Aisyah memanggil Muhammad dengan sebutan Rasulullah. Kenapa bukan suamiku? Jadi Bapak Ibu, Ummu Aisyah itu ternyata beberapa riwayat menyebutkan memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan yang berbeda-beda, tergantung suasana. Inilah hebatnya diksi-diksi beliau itu. Ya, pintarnya beliau, cerdas beliau itu. Kalau suasananya lagi enak, nyaman, santai, mesra, maka beliau panggil budak tuh. Yang panggil suamiku tuh. Nah, panggil ayam bebek tuh kalau bahasa Jawa. Panggil ayam bebek. Tapi Bapak Ibu, kalau Ummu Aisyah kan punya sifat yang berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Apa sifatnya? Pencemburu. Ummu Aisyah itu kan pencemburu, suka jengkelan. Kalau Ummu Aisyah sedang cemburu, sedang jengkel Bapak Ibu, sedang tak nyaman hatinya, ndak aduh, ini panggil udara. Nah, ini panggil udara Bapak Ibu. Apa yang disabui? Ndak lo sabui nama Muhammad lo. Disabui nama ayah gayanya. Sabui nama ayah gayanya. Ya, si ayah gaya Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim. Kan kalau dirunut ke atas, orang yang paling mulia dari Muhammad sampai ke Adam itu Nabi Ibrahim. Maka disebut Nabi Ibrahim, hei anak Ibrahim, ya benar Ibrahim, hei anak Ibrahim. Jadi Ummu Aisyah memanggil Muhammad itu dengan sebutan anak Ibrahim. Sabui lumayan kayaknya. Jadi kalau ibu sedang berang-berang kapal, kalau berang-berang kapal, sabui itu lumayan kayaknya. Kalau pak itu misalnya udah cukup orangnya itu kan, minum tadi sampai jam 3 malam, wah orangnya itu, sabui lumayan kayaknya. Ya bu. Pengaduan musik. Itu dia. Ummu Aisyah kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di malam ini yang menariknya Ummu Aisyah menyebut Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Ummu Aisyah ingin mengingatkan Muhammad, tidak panggil suamiku. Kalau suamiku berarti manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah, Ummu Aisyah ingin mengingatkan status kamu ini sebagai Rasulullah. Lima tasna hada ya Rasulullah. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ya, artinya apa? Wahai suamiku, engkau ini adalah Rasulullah. Bahkan kau beribadah sampai bantu ikobana, sakit imotu tu Bapak Ibu. Bahkan kau beribadah sampai bantu ikobana, sampai bangka-bangka kaki. Dosa diampuni, sarukuna jaleh paling dakik ya Allah, karena kau adalah Rasulullah. Kok beribadahnya seperti ini? Kata Ummu Aisyah. Wajar saja Bapak Ibu mencari suami beribadah sampai seperti menyiksa diri itu kan.
Tapi apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu? Apa jawaban Rasul kemudian? Faqal afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau senang nanti aku menjadi abdan syakura, hamba yang paling bersyukur. Jadi Muhammad Bapak Ibu, ketika beliau diposisikan, disebut jabatan, diposisikan sebagai Rasulullah, justru Nabi Muhammad sendiri tidak memposisikan diri sebagai Rasul malam itu. Beliau memposisikan diri sebagai hamba. Ini yang menarik. Beliau memposisikan diri sebagai hamba. Jadi afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, aku mau nanti menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi hamba Bapak Ibu, bukan jadi Rasul yang paling bersyukur, bukan, tapi jadi hamba. Pertanyaannya, kenapa Rasul menyebut dirinya sebagai hamba? Pasti tidak sembarangan. Rasul itu afsahul Arab, orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Jadi pemilihan kosakata Nabi itu sangat selektif tuh. Sangat selektif Bapak Ibu. Jadi padahal Ummu Aisyah telah menyebut Rasulullah. Apa salahnya nanti Rasul menyebutkan afala tuhibbu an akuna rasulan syakura misalnya kan? Tidakkah engkau senang nanti aku menjadi Rasul yang paling bersyukur atau Nabi yang syakura, Nabi yang paling bersyukur? Ternyata tidak. Ketika Muhammad disebut pangkat dan jabatannya dalam hal ibadah itu, Muhammad justru menyebut dirinya sebagai hamba biasa. Itu artinya apa Bapak Ibu? Ini pesan kepada kita sebenarnya. Kalau dalam hal ibadah, ini berkaitan nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu kita alih sedikit. Kalau Bapak Ibu lihat kisah Isra Mi'raj yang menjelaskan surah Al-Isra ayat 1. Lihat bahasannya Bapak Ibu. Ketika Allah menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu di surah Al-Baqarah, di surah Al-Isra ayat 1. Lihat, ketika Allah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan masih di bumi itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa bahasa Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba disebut di situ Pak Ibu. Hamba itu adalah Muhammad maksudnya. Selesai dari Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masuk ke Sidratul Muntaha, bersimpuh sujud di mustawa, kemudian berucap tahiyat Nabi Muhammad, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Lihat sambutan Allah kemudian. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Berubah bahasanya. Selamat atasmu wahai nabi. Padahal tadi masih di bumi, ketika masih di bumi disebut hamba. Kenapa di langit tidak disebut hamba lagi? Selamat atasmu wahai hambaku misalnya kan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa tidak disebut hamba lagi? Padahal malam itu dua orang yang dimaksud sama, tapi panggilannya berbeda. Panggilannya berbeda. Berarti ada rahasia di sini. Apa rahasianya? Nanti kita buka yang itu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kenapa Nabi Muhammad memposisikan diri beliau sebagai hamba? Karena ini urusan ibadah, bukan urusan risalah ini. Ini urusan ibadah. Ini urusan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya Muhammad tidak memposisikan diri beliau sebagai Rasul. Beliau posisikan diri beliau sebagai hamba. Jadi pesannya apa? Kalau urusan ibadah, tidak ada pangkat dan jabatan. Urusan ibadah tidak ada pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Maka di musaji tidak ada PRT. Ada PRT musaji? Ada PRT? Ada PRT? Nah ada PRT di musaji itu Bapak Ibu. PRT itu adanya 5. Di rumah yang ada pelang, tamu harap lapor 1x24 jam. Nah itu ada PRT. Nah kalaupun beliau misalnya datang ke musaji, maka beliau datang ke musaji itu bukan sebagai seorang RT, tapi sebagai seorang hamba. Paham dah itu Bapak Ibu? Paham tak maksudnya?
Soalnya begini Bapak Ibu, kamu sering sampaikan, kamu pernah bertemu dengan jamaah yang mohon maaf Bapak Ibu, beliau sholat pakai kursi, tapi beliau duduknya persis di belakang imam. Ya, mohon maaf, apa aku yang pakai kursi itu? Pulang. Ya, tapi beliau kan di pinggir tuh, di pinggir oke saja. Ya, yang masalahnya yang beliau ini, yang itu tuh, duduk persis di belakang imam itu, padahal sholat kan pakai kursi itu. Harusnya itu tuh tidak boleh tuh Bapak Ibu, tidak boleh tuh. Kenapa tidak boleh? Ya, bukan berarti tidak boleh itu terlarang haram, bukan. Kenapa? Karena yang di belakang imam itu mestinya orang-orang yang siap menjadi imam. Ya, karena dia akan menjadi pengganti imam kalau sewaktu-waktu imam batal. Kalau seandainya imam batal, lalu kemudian imam mundur, maka siapa yang maju? Tentu yang di belakang imam ini. Yang di belakang imam ini Bapak Ibu, itu yang maju. Ya, sementara beliau kok pakai kursi. Memangnya tidak boleh orang yang pakai kursi menjadi imam? Boleh Bapak Ibu, tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ada syarat menjadi imam itu. Idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, kata Rasulullah. Kalau imam sholat berdiri, maka sholat berdiri semuanya. Kecuali yang sakit kan? Tapi kalau imam sholat duduk, idza shalla qa'idan, kalau imam sholat duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka sholat duduk semuanya. Itu resikonya. Jadi kalau dapat jawab misalnya imam sholat duduk, maka makmum walaupun sanggup berdiri mesti sholat duduk ke sana. Itu aturan. Nah, yang disayangkan itu ya harus kok dapat yang imam itu memang orang yang sholatnya normal kan? Imam itu memang orang yang sholatnya normal. Kalau beliau duduk di situ lalu kemudian misalnya batal imam, tentu beliau harus maju. Resikonya itu tadi. Nah, maka harusnya bagusnya beliau memang di pinggir. Cuman sayangnya Bapak Ibu ketika disuruh pinggir, aku jawabnya iku musaji tanah wakaf renggaiden. Itu jawabnya. Beliau duduk di belakang imam. Kece jemaah yang lain, Pak, bisa tak Pak geser supaya yang lain tegak di situ. Jawabnya itu Bapak Ibu. Iku musaji tanah wakaf renggaiden. Itu jawabnya. Jadi di musajinya lah membahas, memposisikan diri sebagai orang kaya, sebagai wakif, sebagai apa segala macam. Itu tidak boleh, karena ini urusan ibadah. Itu pesannya. Jadi kalau urusan ibadah, posisikan diri kita ini sebagai hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai pejabat. Maka Bapak Ibu, aku dulu pernah beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, nonton video ada pejabat negara masuk masjid, lalu kemudian mengusir jamaah yang sudah duduk di masjid. Ya, mengusir, bahasanya menggusur kan, memindahkan jamaah kan. Itu haram tuh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, aku menjadi pejabat, aku anak-anak kita menjadi pejabat, sampaikan pesan itu. Tidak boleh menggusur-gusur orang yang ada di masjid. Kalau orang tulen duduk, maka tidak boleh diajakkannya supaya orang bisa duduk di situ. Tidak boleh. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya tuh yang menggusur. Kalau memesan tempat duduk, mencatat sampai sholat, itu makruh hukumnya. Karena orang yang suka mencatat sampai sholat. Bentuk rayu itu kan, rayu subuh-subuh rayu, kalau diberkahkan ada kan? Ada juga. Itu makruh hukumnya Bapak Ibu. Makruh hukumnya tuh. Bukan sholat. Aku dari dan beliau pun tidak pernah kamu saji selama kan? Taraweh dan satu, sholat berjamaah dan ikut. Pas subuh 1 Syawal itu tiburnya mencokok kamu saji. Dia karena beko ke salah rayu kan? Lalu datang kamu saji nyobain sajadah kenang-kenangan dari Makkah tuh. Sajadah 90 kali 120
dua tuh nyolataan nyetigan di situ. Nah, itu tampil sholat mobil hukumnya. Kan? Itu mencater tampil sholat itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya tuh. Beda kecuali Bapak Ibu untuk petugas sholat. Misalnya sholat Jumat, kan disiapkan di situ 3 sajadah misalnya kan, ada sajadah imam, sajadah khatib, sajadah muazzin misalnya kan. Boleh kayaknya itu boleh hukum. Itu boleh. Kenapa boleh? Karena sunnahnya imam dan khatib itu datangnya belakangan. Itu sunnahnya tuh. Jadi imam dan khatib itu datangnya belakangan sunnahnya Pak. Ya, jadi kalau ustaz misalnya talabek, ya kan, waktu zuhur jam 2 balik lewat 2 balik, jam 2 balik lewat 10 anu tibo ustaz koledo, khatib koledo. Biasanya kan sakit dia pengurus mencari-cari mana khatib itu kan waktu itu tuh kan. Ya biasanya lah panjang tuh pengurus tuh. Santai saja Bebo. Santai saja. Karena memang sunnahnya seperti itu. Sunnahnya khatib itu, tapi khatib harusnya sadar dulu. Ya harus konfirmasi ke pengurus. Dan keduanya dipastikan harus sama-sama paham. Kalau dia sama-sama paham, insya Allah kesalahpahaman itu tidak akan terjadi. Ya sunnahnya memang seperti itu tuh Bapak Ibu. Baca nanti fikih sholat Jumat itu. Ya khatib datang belakangan, imam datang belakangan. Iqamah itu Bapak Ibu tidak boleh dikumandangkan kecuali atas perintah imam. Nah, iko yang hilang gini, ya, yang adoh ini apa? Yang adoh itu iqamah dikumandangkan atas perintah itu. Ya, pokoknya kalau bunyi, kok ada peduli lah itu iqamah deh. Itu yang banyak terjadi gini kan? Itu yang banyak terjadi. Sebab padahal sunnahnya iqamah itu baru boleh dikumandangkan kalaulah ada perintah imam. Begitu aturannya. Itu aturannya tuh. Oke, Ibu. Jadi artinya apa? Kembali lagi. Kalau tempat sholat itu memang untuk petugas sholat, itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau untuk jamaah, itu hukumnya makruh. Karena di dalam masjid tidak ada pangkat dan jabatan yang mengikat, yang melekat. Iko PRT harus di sab 1, PRW harus di sab 1, ketua musajid harus di sab 1. Enggak Bapak Ibu. Kalau datang talabek, resikonya duduk di belakang. Gitu. Maka dalam sholat berjamaah Bapak Ibu tidak ada basa-basi. Maju lah Pak ke sab 1 biar musab kedua saya. Tidak ada basa-basi itu dalam sholat berjamaah, dalam pengaturan sholat. Begitu. Oke Bapak Ibu. Nah kita kembali lagi. Jadi dalam urusan ibadah, posisikan diri itu sebagai hamba. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, sedikit lagi. Poin yang kedua, kenapa Rasul menyebut diri beliau sebagai hamba? Karena beliau ingin memberikan pesan bahwa amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau Rasul memposisikan diri beliau, kalau Muhammad memposisikan diri beliau sebagai Rasul, maka akan sangat kesulitan umat mengikuti. Nah itu tadi, makanya di bumi Bapak Ibu, Allah menyebut Muhammad itu sebagai hamba, sementara lagi baru diposisikan sebagai Nabi. Baru diposisikan sebagai Nabi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak akan mungkin hamba-hamba biasa seperti kita ini bisa sampai pula ke situ, tidak akan mungkin. Begitu dia. Jadi kalau beliau posisikan diri beliau sebagai Rasul kala itu, bertahajud itu, maka tahajud Nabi itu akan sangat sulit dilakukan oleh manusia biasa yang bukan Rasul. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika beliau memposisikan diri sebagai hamba, maka dipastikan bahwa ibadah ini akan mengantarkan diri seseorang menjadi hamba juga. Maka siapapun yang ingin menjadi hamba Allah, salah satu cara utamanya adalah dengan bertahajud. Itu caranya. Salah satu caranya dengan bertahajud.
Makanya Bapak Ibu, status hamba Allah itu bukan dari kita. Status hamba Allah itu dari Allah sendiri. Ya, hamba Allah itu bukan pengakuan kita. Kalau pengakuan Allah mudahnya Bapak Ibu. Aku misalnya ngecek gini ya, Bapak Ibu, aku kok kemanakan Buya Mahyaldi kemana? Percaya enggak Bapak Ibu? Hah? Percaya enggak? Enggak akan percaya. Tapi kalau datang Buya Mahyaldi ke Siko itu ngeceknya Bapak Ibu, kemudian zaman tuh kemanakan aku tuh, percaya enggak Bapak Ibu? Hah? Maya lebih percaya ke Buya Mahyaldi atau ke kemudian zamannya? Hah? Kabuya. Lebih percaya lo Kabuya Mahyaldi daripada ke Ustaz ya. Tega. Ya. Paham kalau lebih percaya ke Kabuya? Karena pengakuan datangnya dari ente. Ya, kalau pengakuan itu datangnya dari ente. Sama juga itu. Awak ngaku awak hamba Allah. Sudah lantaskah kita menjadi hamba Allah? Belum tentu. Tapi kalau Allah yang ngakui, itu dia kemudian zaman itu hambaku kata Allah. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Nah, untuk mendapatkan pengakuan itu caranya dengan bertahajud. Caranya dengan bertahajud. Itulah rahasia yang ada di surah Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah itu siapa? Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang melewati malam dengan sujud dan berdiri tahajud. Jadi kalau kita menjaga tahajud, status kita sebagai hamba Allah, pengakuannya datang dari Allah, bukan datang dari kita. Itu dia. Oke Bapak Ibu, nanti kita barangkali cukuplah dulu untuk pagi ini. Lumayan panjang lebar, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Insya Allah nanti kita akan dalami lagi status sebagai hamba Allah itu, karena ini masih panjang Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, nanti apa yang akan kita dapatkan, terutama melalui jalur tahajud ini. Kan jalur menjadi hamba Allah salah satunya dengan tahajud. Nah, kalau kita menjadi hamba Allah melalui jalur tahajud itu, apa yang akan kita dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, Ibu. Ya, tapi mungkin tahun baru deh. Ya, setahun lagi insyaallah. Setahun lagi kan? Ya, karena Rabu Ketiga besok tanggal 7 Maret. Kalau tidak salah Rabu Ketiga besok tanggal 7 Maret. Iya, Bapak Ibu, tanggal 7 Maret. Rabu Ketiga besok, saya lihat kalender. Ya, Rabu Ketiga besok itu tanggal 17. Kenapa Bapak Ibu? Harusnya kan kita pertemuan tanggal 17 Desember besok kan. Jadi Bapak Ibu insya Allah dan mohon doa juga tanggal 17 itu aku akan berangkat membimbing jemaah. Makanya mungkin tidak bisa masuk, mungkin ya. Mungkin lihat isi nanti, mungkin tidak bisa masuk. Kalau seandainya harus berangkat pagi berarti tidak mungkin masuk ya, Rabu 17. Aku insya Allah tahun baru gitu bertemu itu. Ya, setahun lagi dan mudah-mudahan setahun itu tidak lupa gajinya. Ya, besok kalau ditanya apa gaji kita petang Pak Ibu, lama setahun karena ini dari banyak. Oke Pak Ibu, nah itu saja dan mohon doa mudah-mudahan perjalanan besok diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar dari diselamatkan juga, lancar dari tanah air sampai kembali ke tanah air, dan jemaah yang kita bawa juga lancar ibadahnya, pulang membawa umrah yang mabrur dan mabrur. Amin. Amin. Itu saja, mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.